Aku baru pindah ke rumah peninggalan nenek di pinggir desa. Rumah itu berdiri sendiri, agak terpisah dari rumah-rumah warga lain, seolah sengaja menjauh dari keramaian. Jalan menuju ke sana hanyalah tanah merah yang berubah lengket saat hujan dan berdebu saat kemarau. Di kiri kanan, hamparan kebun singkong dan pohon pisang seperti membentuk lorong sunyi yang terasa terlalu panjang untuk dilalui sendirian menjelang malam. Sejak kecil aku jarang datang ke sana. Setiap kali berkunjung, aku selalu merasa rumah itu terlalu dingin, bahkan saat matahari sedang terik. Dindingnya tinggi dengan cat yang mulai mengelupas, jendelanya besar-besar dengan kusen kayu tua yang berderit saat dibuka. Atapnya dari genteng lama yang sebagian menghitam karena lumut. Di teras depan, kursi rotan milik nenek masih tergeletak, berdebu, seperti menunggu seseorang duduk kembali dan bercerita tentang masa lalu. Keputusan untuk pindah sebenarnya bukan karena aku ingin. Kota tempatku bekerja terasa semakin sesak dan mahal. Setelah nenek meninggal, tidak ada lagi keluarga yang mau mengurus rumah ini. Paman dan bibi memilih menjual sawahnya saja, tapi rumahnya dibiarkan. Mereka bilang, kalau mau tinggal, silakan. Tapi jangan salahkan kami kalau kamu nggak betah. Aku tak pernah benar-benar mengerti maksud kalimat itu. Kupikir mereka hanya berbicara soal kesunyian. Rumah itu sudah lama kosong sejak nenek meninggal 3 tahun lalu. Sejak hari pemakamannya, tak ada lagi yang berani menginap. Kata tetangga, beberapa kali terdengar suara pintu dibanting di tengah malam, padahal tak ada orang di dalam. Ada juga yang mengaku melihat lampu ruang tengah menyala sendiri menjelang maghrib. Tapi di desa, cerita seperti itu mudah tumbuh dan sulit dibuktikan. Saat pertama kali membuka pintu utama, aroma lembab langsung menyergap. Bau kayu tua, debu, dan sesuatu yang samar, seperti air yang menggenang terlalu lama. Lantai keramiknya dingin menusuk telapak kaki. Setiap langkahku memunculkan gema kecil yang terasa aneh, seolah rumah itu belum terbiasa menerima suara manusia lagi. Di ruang tamu, foto besar nenek masih tergantung di dinding. Senyumnya tipis, tatapannya lurus ke depan. Entah kenapa, berdiri di bawah foto itu membuatku merasa seperti sedang diawasi. Aku mencoba menepis pikiran aneh itu. Mungkin hanya sugesti karena terlalu lama mendengar cerita orang. Aku membuka semua jendela agar cahaya masuk. Sinar sore menyusup lewat celah tirai tipis yang sudah menguning. Debu-debu beterbangan di udara, tampak jelas dalam cahaya keemasan. Rumah itu tampak rapuh, tapi masih kokoh. Seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Saat membersihkan kamar belakang, kamar yang dulu ditempati nenek, aku menemukan lemari kayu tua yang terkunci. Kuncinya tidak ada. Di atas lemari itu, ada bekas telapak tangan kecil pada lapisan debu yang tebal. Padahal, tak mungkin ada yang masuk sebelum aku. Aku berhenti sejenak. Mungkin hanya bekas tikus, pikirku mencoba rasional. Namun jauh di dalam hati, ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Di belakang rumah, ada sumur tua yang ditutup papan kayu lapuk. Letaknya tersembunyi di balik semak belukar yang tumbuh liar, seolah alam sendiri berusaha menyembunyikannya dari pandangan. Untuk mencapainya, aku harus melewati dapur belakang yang lantainya retak-retak, lalu membuka pintu kayu kecil yang selnya berkarat dan berbunyi panjang saat digerakkan. Begitu melangkah keluar, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih lembab. Padahal matahari masih tinggi waktu itu. Sumur itu berbentuk lingkaran dengan dinding semen yang sudah pecah di beberapa bagian. Lumut hijau tua menempel tebal, membuatnya terlihat lebih tua dari usia rumah ini sendiri. Papan kayu penutupnya tidak dipaku, hanya diletakkan begitu saja di atas mulut sumur. Kayunya menghitam, sebagian retak, dan salah satu sudutnya tampak seperti pernah terbakar. Aku berdiri beberapa meter darinya, entah kenapa enggan mendekat. Waktu kecil, aku pernah bermain di halaman ini. Tapi anehnya, aku tidak pernah mengingat keberadaan sumur itu. Seolah-olah ia muncul begitu saja setelah rumah ini kosong.
Atau mungkin dulu aku memang dilarang mendekat dan tidak menyadarinya. Angin sore berembus pelan, membuat daun-daun kering bergesekan. Di tengah suara alam itu, sumur tersebut terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Sunyi yang berat. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Kata warga, sumur itu sudah tidak dipakai sejak tahun 90-an. Konon, dulu airnya sangat jernih dan menjadi sumber kehidupan keluarga kami. Nenek sering menimba air dari sana setiap pagi sebelum matahari terbit. Tapi suatu malam, sesuatu terjadi. Versi ceritanya berbeda-beda. Ada yang bilang seorang anak kecil pernah jatuh ke dalamnya dan tidak pernah ditemukan. Ada yang mengatakan airnya tiba-tiba berubah keruh dan berbau anyir, seperti darah. Bahkan ada yang berbisik bahwa sejak saat itu, nenek tidak pernah lagi menimba air sendiri, selalu meminta bantuan orang lain, dan tak pernah mau menceritakan alasannya. Yang pasti, setelah kejadian itu, sumur ditutup. Bukan ditimbun. Bukan dihancurkan. Hanya ditutup. Seolah yang di dalamnya tidak boleh keluar, tapi juga tidak boleh benar-benar dihilangkan. Aku pernah menanyakan pada paman tentang sumur itu saat pemakaman nenek dulu. Wajahnya langsung berubah tegang. Ia hanya berkata singkat, "Jangan pernah buka penutupnya. Apapun yang kamu dengar nanti." Waktu itu aku mengira itu hanya kalimat emosional karena kehilangan. Sekarang, berdiri di hadapan sumur tua itu, dengan papan lapuk yang tanpa rapuh di atasnya, aku mulai bertanya-tanya. Kenapa sesuatu yang sudah puluhan tahun tidak dipakai, masih terasa seperti sedang menunggu? Malam pertama, aku mendengar suara air seperti ada yang menimba. Awalnya samar. Hampir tak terdengar. Seperti bunyi tali yang bergesekan pelan dengan kayu tua, kriet, kriet, kriet. Aku terbangun karena haus. Jam di ponsel menunjukkan pukul 1.47. Rumah gelap total. Hanya cahaya bulan yang masuk tipis melalui celah tirai. Aku sempat mengira suara itu bagian dari mimpi. Tapi kemudian terdengar jelas, suara ember menyentuh permukaan air. Cebur. Lalu suara air yang bergoyang perlahan, seperti sesuatu baru saja dicelupkan ke dalamnya. Aku langsung terdiam. Rumah ini tidak memiliki toren air aktif. Keran dapur bahkan belum tersambung. Dan tidak ada siapapun di sini selain aku. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih ritmis. Tarik. Cebur. Tarik. Cebur. Persis seperti seseorang sedang menimba air dengan gerakan pelan dan sabar. Aku duduk di atas kasur, mencoba berpikir rasional. Mungkin itu suara hewan. Mungkin angin. Mungkin kayu yang memuai karena suhu malam. Tapi semakin aku mencoba menjelaskan, semakin jelas suara itu terdengar. Itu bukan suara acak. Itu pola. Seperti aktivitas. Seperti seseorang sedang bekerja. Padahal, tidak ada ember di sana. Siang tadi aku melihat sendiri keadaan sumur itu. Kosong dari timba. Tidak ada tali tergantung. Bahkan katrolnya pun sudah tak ada. Hanya bekas besi berkarat yang menonjol di bagian atas dinding sumur. Lalu suara apa itu? Tiba-tiba terdengar bunyi gesekan lebih keras. Seperti tali yang ditarik dengan tenaga lebih kuat. Disusul suara air yang terciprat ke dinding semen. Kali ini aku yakin. Itu berasal dari belakang rumah. Dari arah sumur tua. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menahan napas, berharap suara itu berhenti jika aku tidak bergerak. Tapi justru sebaliknya, ritmenya melambat. Seolah orang yang menimba itu sadar bahwa aku sudah bangun. Lalu suara itu berhenti. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang terasa mendengarkan balik ke arahku. Beberapa detik berlalu tanpa apa-apa. Aku hampir menghela napas lega.
saat tiba-tiba terdengar satu suara terakhir. Cebur, lebih dalam, lebih berat. Seperti bukan ember yang jatuh, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Aku menarik selimut hingga menutup dada, memejamkan mata, dan memaksa pikiranku percaya bahwa itu hanya ilusi karena lelah. Tapi setiap kali hampir terlelap, bayangan sumur itu muncul di kepalaku. Gelap, dalam, dan seperti memiliki dasar yang tak terlihat. Namun suara itu tidak benar-benar hilang. Ia berubah. Bukan lagi suara air ditimba, melainkan seperti isakan pelan. Tangisan yang tertahan. Serak. Basah. Seolah berasal dari tenggorokan yang lama terendam. Tangisannya lirih, seperti perempuan tua yang menahan sakit. Ada jeda di setiap tarikan napasnya. Seperti seseorang yang terlalu lama berada di dalam air, lalu mencoba menghirup udara yang tidak pernah cukup. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Angka itu terasa aneh. Aku tidak tahu kenapa, tapi dadaku tiba-tiba sesak melihatnya. Seolah waktu itu memiliki arti yang tidak ingin kuingat. Aku memberanikan diri membuka jendela kamar yang menghadap ke sumur. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Kayu jendela berderit pelan saat terdorong keluar. Papan penutup sumur itu terbuka sedikit. Hanya celah kecil. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada ruang gelap menganga di bawahnya. Aku yakin sore tadi papan itu tertutup rapat. Aku bahkan sempat menginjaknya untuk memastikan kokoh. Tidak mungkin bergeser sendiri. Tangisan itu kini terdengar jelas dari dalam sumur. Bukan lagi samar. Bukan lagi jauh. Suaranya menggema dari kedalaman, memantul di dinding semen, naik perlahan ke permukaan. Lalu, di antara isakan itu, terdengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Suara itu memanggil namaku. Pelan. Terputus-putus. Seolah bibir yang mengucapkannya kaku dan membiru. Turunlah, temani aku, bisiknya. Suaranya berat. Berair. Dan entah bagaimana, terdengar sangat dekat, padahal jelas berasal dari bawah sana. Tubuhku kaku. Nafasku berat. Keringat dingin mengalir di leher. Kakiku ingin mundur, tapi ada dorongan aneh yang justru membuatku melangkah keluar kamar. Aku berjalan melewati dapur menuju pintu belakang. Setiap langkah terasa bukan milikku. Seperti ada sesuatu yang menuntunku. Saat pintu terbuka, udara malam langsung menusuk kulitku. Dan suara itu, kini terdengar seperti tepat di depan wajahku. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh ke dalam sumur, keras dan dalam. Bruk! Suaranya menggema panjang. Aku tersentak dan secara refleks menatap ke dalam celah papan yang terbuka. Dari kegelapan itu, perlahan muncul sebuah tangan pucat mencengkeram pinggir sumur. Kulitnya keriput, kukunya panjang dan menghitam. Air menetes dari ujung jarinya. Dan yang membuatku berhenti bernapas, di jari manisnya terpasang cincin emas bermata hijau. Cincin yang selama ini kukira dikubur bersama nenekku. Tangan itu mencengkeram lebih kuat. Dan dari dalam sumur, wajah basah dengan rambut putih terurai perlahan muncul ke permukaan. Matanya terbuka. Menatapku. Tanpa berkedip.